Halo, selamat malam pemirsa. Salam pertanian Indonesia. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan masalah pertanian, ya jadi di suatu daerah sehingga kita dapat memberikan gambaran bagaimana keadaan suatu daerah itu. Jadi yang akan kita bahas adalah kondisi pertanian yang ada di salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Lampung. Halo masyarakat Lampung, kemudian khususnya para petani pekebunnya. Jadi di Lampung ini nanti akan kita bahas mengenai beberapa hal komoditas yang penting yang ada di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, background saya ini adalah kita melewati jalan tol antara Bakauheni dan Palembang. Ya, jadi sebaliknya juga. Kebetulan saya sering melewati jalan tol ini, bahkan yang bukan jalan tol, jalan nasional. Sehingga kita bisa memberikan gambaran potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan di daerah sini. Karena apa? Lampung ini kan provinsi yang di paling selatan Pulau Sumatera, kemudian dengan dibatasi Selat Sunda, kemudian masuk di Provinsi Banten, selanjutnya dengan ibu kota negara Jakarta. Jadi relatif dekat. Sehingga apalagi dengan akses infrastruktur sekarang, jalan tol, produk-produk pertanian menjadi lebih mudah untuk dipasarkan di pangsa pasar yang lebih luas, dalam hal ini di Pulau Jawa khususnya. Jadi Bapak Ibu pemirsa, ya ini nanti dari yang umum akan kita bicarakan Provinsi Lampung yang saya ketahui. Ya, karena kebetulan saya sejak dulu tadi melewati beberapa kota Provinsi Lampung. Jadi nanti Lampung ini kan ada beberapa yang umum terkenal misalnya, ya kan? Ya, yang umum terkenal di Lampung apa? Terkenal dengan Waikambas, dengan apa ya, Taman Nasional Waikambas yang ada pelatihan gajahnya. Ya, jadi apa? Gajah Lampung. Nah, nanti kita bahas. Kemudian berikutnya di Lampung ini eh, ada pertanyaan, kenapa banyak nama-nama daerah itu nama Jawa begitu? Bahkan populasi dari segi sukunya, etnisnya Jawa bisa sekitar 60-an sampai 70-an% populasi. Dan etnis asli Lampung, yaitu yang ada dua, yang itu apa namanya, sesuai dengan saya bacakan ya, apa namanya, pepatahnya atau apa gitu, itu motonya. Jadi sebentar. Jadi dari adat Lampung, masyarakat asli Lampung itu ada yang Sai Batin yang di pesisir dengan yang di Pepadun. Nah gitu. Jadi ini eh, masyarakatnya tadi. Sehingga kenapa itu bisa muncul nama-nama dan etnisnya, karena sejak zaman Belanda penjajahan dulu memang sudah didatangkan. Pertama di Gedong Tatahan. Nah gitu. Kemudian di zaman dulu, zaman Pak Harto, Orde Baru transmigrasi. Ya itu di daerah banyak itu sebutkan, di daerah metro, di daerah sehingga selain masyarakat Jawa di transmigrasi tadi juga ada masyarakat Bali. Ya, jadi kalau kita dari Mesuji sampai ke mana utara sampai dekat Palembang ada masyarakat Bali di situ. Sehingga kita masyarakat namanya sana juga ada nama-nama sama, Panaragan, Pringsewu, Sri Bawono, nah kemudian
Wonosobo gitu. Jadi nama-nama itu terbawa begitu. Jadi itu yang diceritakan tadi. Kemudian ini kan ada logonya itu apa namanya, Siger itu ya. Kalau kita masuk pertama di Bakauheni ada namanya Menara Siger, itu terkenal dari Lampung. Kemudian yang terkenal lagi di Lampung itu adalah yang umum ya ini, apa namanya, di sana banyak menggunakan nama Wai Kambas, Wai Kanan, Wai Halim, Wai apalah, itu sering kita baca. Nah, ini katanya ya artinya air gitu. Nah, di tempat lain di Sumatera kan juga sering menggunakan nama air pancur, air hitam, kan gitu. Kemudian makanya ini nama air ini yang sering, sehingga menggunakan nama Wai, ya, gitu. Kemudian beberapa yang perlu terkenal lagi ya, jadi tadi Bakauheni pelabuhannya, kemudian yang dulu namanya Pelabuhan Panjang ya. Nah, gitu. Jadi itu dari cerita sejarahnya ya. Nah, kemudian sebentar, ini demografi tadi sudah kita bahas. Kemudian yang berikutnya yang terkenal sebentar dari Provinsi Lampung yang untuk masalah pertanian. Nah, jadi ibu kotanya itu tadi apa perlu saya sebutkan. Jadi kotanya itu ada kota Bandar Lampung dan metro. Ibu kotanya Bandar Lampung dan banyak apa sampai kota dan kabupatennya tadi berjumlah 15 gitu. Ada Lampung Selatan, Galianda, ya kan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Barat di Liwa. Jadi itu apa ya, kabupatennya itu tadi ada banyak, tidak kita sebutkan satu persatu. Jadi itu kemudian kita sekarang memasuki untuk di pertaniannya gitu. Ya, pertanian apa yang perlu kita kita ketahui yang terkenal, ya gitu. Kita dari yang pertama tentunya dari Lampung, dari segi komoditas pertanian. Karena kita ceritanya pertanian ini, bukan cerita yang lain-lain tadi. Jadi yang pertama yang terkenal di Lampung itu yang saya sebutkan sejak zaman dulu adalah Belanda adalah tebu. Ya, tebu. Dalam hal ini penghasil gula. Jadi di Lampung ini ada PTPN Ujung, ada yang swasta untuk, makanya di background saya ini tebunya banyak ini di daerah Gunung Sugih dan sebagainya. Nah, jadi ada selain PTPN ada yang swasta, ada namanya Gunung Madu Plantation, nah itu kan Gulaku. Jadi ini termasuk sumbangan untuk tebu yang salah satu yang banyak dari Lampung. Nah, ini terkenal sudah jadi zaman dulu. Nah, ini kemudian yang kedua tentunya pisangnya. Pisangnya dari Lampung terkenal. Jadi yang melegenda pisang uli, pisang Lampung kan gitu. Pisang Lampung, pisang kepok. Sehingga oleh-oleh khas dari Lampung adalah keripik pisang, pisang kepok goreng kayak gitu. Jadi oleh-oleh keripik ini sangat terkenal, sangat banyak di Lampung. Karena kalau kita keluar dari Bakauheni sepanjang jalan nanti orang banyak menanam ini pisang ini, ya pisang. Bahkan kalau kita cerita pisang di Lampung ini juga ada perkebunan swasta yang menghasilkan pisang Cavendish. Ya, kalau nggak salah perusahaannya
Great Giant Pineapple. Nah, itu menghasilkan, kalau nggak salah ya, sorry kalau salah. Jadi itu menghasilkan Cavendish yang sangat ditanam sangat luas. Nah, ini komoditas penting yang ada di Lampung. Jadi dua ya, tebu dan pisang. Nah, kemudian apalagi yang sangat terkenal kita bahas kelapanya. Nah, kelapa ini terkenal di Lampung karena pesisir ya. Nah, yang di pesisir-pesisir tadi. Sehingga di sini ada dulu ya lokal penelitian apa namanya lokal penelitian kelapa di daerah Tagineneng, Natar. Nah, jadi di sekitar Bandara Raden Inten II ini banyak kelapa. Dan di mana-mana kalau kita keliling banyak kelapa. Bahkan untuk di daerah Lampung Selatan di Kalianda ini ada juga kelapa kopior yang memang endemis di situ. Tipe dalam ya. Itu salah satunya dari Kalianda. Nah, jadi kelapa ini ya terkenal karena sampai ada penelitiannya di sana. Ya ini yang meskipun nampaknya agak menurun sekarang. Dan ini bisa kita lihat dibawa ke Jakarta juga mudah. Jadi ini bahasan berikutnya 3 ya, sudah 3. Berikutnya komoditas yang terkenal supaya saya nggak lupa juga. Itu di sini terkenal dengan tadi kelapa terkenal pemanjatnya tadi juga ada monyet dari Lampung terkenal untuk manjat itu. Sangat terkenal. Nah, monyet Lampung kan gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah tanaman kopi. Ya, kopi yang sering saya lihat di daerah mungkin daerah dulu Lampung Barat, daerah yang agak ke barat gitu. Nah, itu juga kopi robustanya sangat terkenal. Nah, bahkan kopi luwak itu kan juga banyak dari Lampung ini. Nah, salah satunya nanti apa? Kopi Lampung, kan gitu, kopi luwak. Nah, ini yang sangat terkenal. Kemudian berikutnya karena dengan daerahnya yang pertanian tadi sudah dari zaman dulu, zaman perburuan, tentunya juga ada padi. Ya, padi, beras itu juga besar di Lampung. Kemudian berikutnya jagung. Nah, jagung itu juga Lampung penghasil jagung yang besar karena banyak tanaman kelapanya di apa ya tumpang sari dengan jagung. Di gunung-gunung itu selain pisang tadi jagung biasanya. Sehingga ini bersaing dengan jagung ini dengan Sumatera Utara. Inilah komoditas yang apa terkenal. Bahkan zaman dulu terkenal juga dengan ladanya, mericanya, nah, sahangnya. Nah ini di Lampung juga ada. Nah, gitu. Mungkin sekarang sudah mulai menurun ya. Kemudian yang lain-lain tentunya yang kita bisa lihat itu di daerah agak utara itu tentunya dengan perkembangan waktu banyak kelapa sawit, ada kelapa sawit. Dan yang tradisional tentunya tanaman karet. Nah, ini tanaman karet. Ini beberapa komoditas yang ada di Lampung. Dan nah, yang penting juga di Lampung ini ada perusahaan Great Giant Pineapple. Apa? Menanam nanas dalam luas dan ini dikalengkan dan ini diekspor bahkan share-nya untuk di dunia itu bahkan sekitar 26%. Nah, ternyata dari Indonesia, dari Lampung untuk nanas kaleng ya. Nah itu. Jadi kalau kita di jalan tol, ini seperti kita lihat di belakang saya ini, kadang tebu, ya kan, kadang apalagi nanas, kadang pisang, nah, gitu. Dan mungkin bahasan kita yang terakhir adalah di Lampung terkenal dengan ubi kayunya, telonya, nanam ubi kayu dalam luas juga. Nah ini karena relatif mudah. Sehingga karena ini kan sangat cocok karena di Lampung itu keadaan agroklimatnya di sini ditemui
3 bulan kering. Jadi kadang 3 bulan musim kemarau begitu. Jadi ini beberapa komoditas yang ada penting di Provinsi Lampung. Jadi kalau saya ada yang lupa yang kecil, misalnya kakao yang mesti ada, yang lain-lain ada. Itulah yang secara garis besar potensi Provinsi Lampung dalam hal ini di pertanian. Sehingga ini mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian petani atau bahkan investor yang mau mengembangkan pertanian, agrikultur di daerah Lampung ini sangat cocok. Karena akses pasarnya dekat dengan Pulau Jawa dengan ibu kota. Tentunya akan menambah luasnya pangsa pasar. Jadi itu pemirsa, mudah-mudahan dapat memberikan tambahan informasi bagi kita dalam bidang pertanian di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.